Assalamualaikum Bu Wit. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ya? Perkenalkan Bu, ini Winda Eliza Bu, salah satu siswa Ibu di SMA 4 dulu Bu. Ibu sedang sibuk Bu? Oh, Winda. Tidak, Win. Ada yang bisa Ibu bantu, Winda? Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu. Bagaimana kabar Ibu Bu? Alhamdulillah baik, Winda. Winda, apa kabar? Alhamdulillah Bu. Eh, jadi gini Bu, maksud dan tujuan Winda menghubungi Ibu ingin bertanya pendapat dari guru bahasa Indonesia mengenai sikap positif berbahasa Indonesia Bu. Iya, silakan, Winda. Menurut Ibu, sebagai guru bahasa Indonesia, apa saja bentuk sikap positif berbahasa Indonesia itu sendiri, Bu? Bentuk sikap positif dari berbahasa Indonesia terbagi dua, yaitu kesetiaan berbahasa Indonesia dan bangga berbahasa Indonesia. Kesetiaan berbahasa Indonesia artinya si pengguna bahasa tetap berpegang teguh memelihara dan menggunakan bahasa nasional, bahasa kebangsaan, bahasa Indonesia, dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh asing. Sedangkan kebanggaan berbahasa Indonesia yaitu suatu upaya agar si pengguna bahasa lebih mengutamakan bahasanya sendiri dan kesadaran akan adanya norma atau kaidah berbahasa. Baik, Bu. Pada zaman sekarang ini, bahasa asing sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup di era 4.0, Bu. Kalau begitu, bagaimana kita dapat mencegah adanya pengaruh bahasa asing itu sendiri, Bu? Begini Winda, maksudnya itu mencegah pengaruh berbahasa asing yang berlebihan, yang dimana biasanya kebanyakan orang menggunakan bahasa Indonesia itu dicampurkan dengan bahasa asing. Sebagai contoh, yuk ayo pulang bareng ai, atau hal-hal lainnya yang membuat racunnya sebuah bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia yang demikian sebaiknya dihindari dengan cara mencoba mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Oh, begitu ya, Bu. Satu lagi, Bu. Sebagai seorang guru bahasa Indonesia, bagaimana cara menanamkan sikap positif terhadap siswa, Bu? Pergunakan bahasa Indonesia sesuai dengan keperluannya dan mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dan tidak mencampur adukan dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Bahasa daerah penting sebagai alat pemersatu, penutur bahasa daerah di daerah dan sarana untuk pengungkapan budaya daerah. Sedangkan bahasa asing penting untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih luas dengan orang asing dan memudahkan transfer ilmu dan teknologi untuk orang Indonesia. Bahasa asing juga dapat memperkaya bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, para guru dan juga orang tua harus wajib membimbing dan mengarahkan anak-anaknya untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan benar sesuai penggunaan dan kaedahnya, dan tidak mengagungkan kebudaya atau bahasa lain di atas semuanya itu. Baik Bu, sekarang Winda sudah mengerti Bu. Terima kasih ya Bu atas jawaban dan waktunya Bu. Semoga Ibu sehat selalu dan tetap menjadi guru yang memotivasi siswanya Bu. Sama-sama Winda. Winda juga ya nak, semangat kuliahnya. Semoga bisa sukses di masa depannya. Amin Bu. Terima kasih Bu. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu. Winda tutup dulu ya Bu. Tidak masalah nak, siap Winda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nak.